Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita telah dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada ruh junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia menurut Snook Horkounje, orang India lah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Hussein Nainar, sarjana India yang berpendapat bahwa orang-orang India lah pembawa Islam pertama kali ke Indonesia. Didasarkan pada pandangannya bahwa adanya pengaruh India yang sudah meluas dan tertanam di Indonesia. Berbeda dengan Snook, menurutnya Islam sudah sampai ke Indonesia pada abad pertama Nabi dan bahkan mungkin ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Masuknya Islam di Indonesia ada beberapa teori. Teori masuknya Islam di Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal hijrah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau permukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal masuknya Islam di Indonesia. Namun, ada juga yang beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Yang pertama, teori Arab. Teori Arab atau teori Mekkah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Amkah atau Abdul Malik Karim Amrullah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7-8 Masehi. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini didukung juga oleh Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat atau teori India adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari India Muslim atau Gujarat.
yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu bentuklah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang ketiga, teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran, adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Islam Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, sekitaran tahun 618 sampai 905 Masehi. Ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 Guangzhou sudah memiliki masjid Huazinzi, sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobu Tua Barus, meski banyak ditemukan keramik Cina. Menurut Guillot, berdasarkan observasi lapangan dan kajian terhadap sumber-sumber tertulis, bahkan keramik mencapai Barus. Demikianlah presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.